Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita masuk pada ayat 190 dalam surat Al-Baqarah. Akhir ayat yang kita baca minggu yang lalu adalah berkaitan jaminan dari Allah apabila kita bertakwa maka kita akan sukses dalam seluruh kehidupan kita dunia maupun akhirat. Minggu yang lalu kita berhenti dengan firman-Nya wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, bahagia. Ayat yang akan kita kaji malam ini berkaitan dengan ayat jihad di jalan Allah. Apabila takwa yang pernah dibaca dalam beberapa pertemuan yang lalu dalam ayat-ayat ini, takwa mewarnai dalam puasa Ramadan, takwa mewarnai qisas ketika kita tentukan qisas, takwa dalam mewarnai juga berkaitan dengan bermacam-macam hukum, termasuk sekarang membicarakan hukum jihad dan tidak lepas dengan ikatan takwa dalam segala hal. Ayat ini Allah menyebutkan waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ibnu Abbas meriwayatkan sebab nuzul ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa ketika Rasulullah
dengan 1.400 sahabat beliau pergi dari Madinah menuju Makkah untuk umrah. Sementara kaum muhajirin telah rindu untuk kembali ke Makkah dan melaksanakan umrah di Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Baitullah. Tetapi ketika mereka sampai di Hudaybiyah, mereka dihalau oleh orang-orang kufar musyrikin Makkah dan dilarang masuk kota Makkah. Padahal Rasulullah dengan para sahabatnya yang 1.400 itu saat itu mereka berpakaian ihram, tidak membawa senjata untuk perang. Mereka hanya membawa pedang layaknya dibawa sebagai orang musafir biasa. Tetapi mereka dihalau dan dilarang masuk. Dan terjadilah akhirnya yang terkenal dalam sejarah Sulhu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah dengan bermacam-macam perjanjian. Saya tidak pergi ke sana karena sana berbicara masalah sejarah. Ketika dihalau tidak boleh umrah, dalam salah satu perjanjian yang mereka buat ialah tahun depan Rasul dan para sahabatnya diizinkan untuk masuk kota Mekah selama 3 hari dan mereka dibebaskan untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan. Ketika tahun berikutnya Rasul bersama 2.000 lebih saat itu, disebut Umratul Qadha. Saat itu ketika Rasulullah mau berangkat, Rasul dan para sahabat beliau mengkhawatirkan kalau tahun ini juga orang-orang musyrikin Mekah mengingkari janji dan dihalau berikutnya. Karena itu kemudian mereka mempersiapkan sesuatu. Turunlah ayat ini. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Artinya kalian bersiap saja, jangan mendahului. Tetapi kalau kalian diperangi, maka balaslah peperangan dengan peperangan. Maka turunlah ayat waqatilu fi sabilillahi, dan jihadlah di jalan Allah. Bunuhlah orang-orang yang ingin membunuh kalian untuk di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum, mereka yang ingin membunuh kalian. Maka datangnya ayat ini merupakan izin dari Allah untuk membela diri. Kalian dilarang, tapi kalau mereka ingin memerangi kalian, maka perangilah mereka. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah bukan berkaitan dengan perang dengan mereka saja. Karena sebelum ini telah ada Badar, ada Uhud, ada Ahzab. Tetapi yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan di Al-Haram, yaitu di kota suci Makkah, yang mana kota itu dilarang terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Karena itu nanti ayat-ayat terusnya Allah melarang memang pembunuhan dan perang di Masjidil Haram atau sekeliling Haram Makkah, tetapi tetap Allah memberikan jalan. Kalau mereka di tempat itu memerangi kalian, maka balaslah perangi walau di tempat Ka'bah gitu. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Ada yang menyebutkan ayat ini awal turun ayat jihad. Tetapi kalau dilihat bahwa ini terjadi dalam Umratul Qadha yang mungkin tahun 7, maka sebelumnya sudah ada jihad, ada Badar, ada Uhud, ada Ahzab yang besar-besar ini. Karena itu ada riwayat lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau menyebutkan bahwa ayat pertama turun yang Allah izinkan untuk jihad dan perang di jalan Allah adalah yang terletak pada ayat surat Al-Hajj ayat 39. Al-Hajj 39, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi mereka yang diperangi
dan dizalimi, diizinkan bagi mereka untuk membalas orang yang memerangi mereka. Ini awal diizinkannya muslimin mengangkat senjatanya untuk menghadapi kaum musyrikin. Udzina, telah diizinkan. Lilladzina yuqatalun, yang diperangi. Bi annahum zulimu, mereka dizalimi. Diperangi, dizalimi, maka sekarang kamu telah diizinkan untuk membalas. Perangi mereka yang memerangi kalian, perangi mereka yang menzalimi kalian. Terus Allah tekankan, setelah diizinkan, Allah enggak mengatakan Allah yang surkum, la, tapi Allah menampakkan kekuatannya bahwa Allah ala nasrihim, untuk memberikan kemenangan mereka, la qadir, sangat-sangat mampu. Maka telah diizinkan, dan ini satu penghargaan bagi umat Islam, mendapat izin dari Allah untuk melaksanakan salah satu fardunya, yaitu jihad. Kedua, bahwa Allah menjanjikan bersama mereka, dan Allah maha mampu untuk memberikan kemenangan. Maka tidak pernah pengikut Rasulullah putus asa sallallahu alaihi wa alihi. Tidak pernah pengikut Rasulullah menghadapi mereka orang-orang yang menegakkan kebatilan takut, karena mereka yakin bahwa innallaha ala nasrihim laqadir. Qatilu fi sabilillah. Kenapa ada jihad? Dan siapa yang kita perangi? 13 tahun Rasulullah di Mekah, para pengikutnya, sahabat-sahabat beliau disiksa. Ada yang dipukul, selalu datang pada Rasulullah, ada yang luka, ada yang diletakkan di terik panas matahari seperti Bilal. Ada Suhaib Ar-Rumi yang dipukuli, ada Abu Dzar yang dikeroyok ketika baca ayat Al-Quran. Ada keluarga Yasir, istrinya Sumayyah dan Ammar disiksa. Belum lagi mereka ketika mau hijrah, banyak yang dirampas rumah-rumah mereka di Mekah dan kekayaan mereka. Selama 13 tahun setiap mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami disiksa, kami dipukuli, bukankah kami mampu membalas? Kata Rasulullah, jangan, sabar, aku belum diperintahkan untuk jihad. Sabar, aku belum diperintahkan. Fa'fu fasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Begitu firman Allah. Maafkan, anggap sesuatu sampai datang nanti ketentuan Allah. 13 tahun tidak ada melawan diri. Dihadapi dengan kesabaran saja dakwah ini. Sampai mereka hijrah ke Madinah. Memang sebelumnya ada hijrah ke Habasyah, cuman kita bicarakan hijrah yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun. Waktu hijrah, ada di tengah jalan dirampas uangnya. Ada yang waktu keluar dijaga di pintu kota Makkah. Ketika mereka keluar bawa hartanya dipegang. Kamu masuk kota Makkah enggak bawa harta, tinggalkan Makkah tanpa harta. Ditinggalkan untuk Rasulullah, karena Rasulullah, mereka cintanya sama Rasulullah ditinggalkan, dan itu banyak. Setelah 13 tahun mereka di Madinah juga belum selesai, masih dikejar-kejar oleh kufar Mekah, sampai terjadilah perang Badar. Ini perlu dikaji, karena orientalis selalu ketika ingin memojokkan Islam, mereka selalu berteriak Islam tersebar dengan pedang. Islam ini tersebar kemana-mana dengan pedang, dengan kekerasan, dengan jihad dan perang. Padahal kalau kita baca sejarah awal Islam, kita bisa tahu bahwa jihad dalam Islam itu pertama datangnya sebagai defense, membela diri, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Kalau ayat yang saya baca tadi 39 surat Al-Hajj, udzina lilladzina yuqatalun, telah diizinkan bagi mereka yang diperangi. Apa? Bi annahum zulimu, mereka dianiaya. Mereka sekarang udah dianiaya, diperangi, baru diizinkan untuk membalas. Atau ayat yang kita baca sekarang ini 190, qatilu fi sabilillahi
alladzina yuqatilunakum, perangi di jalan Allah. Siapa? Mereka yang mau memerangi kalian. Hampir datangnya perintah jihad itu adalah dalam membela diri. Apakah tidak ada jihad yang tidak membela diri tapi memang ingin mengangkat suara Islam? Ada. Jadi jihad dalam Islam ini ada difa'i, membela diri, ada ibtidai, permula, langsung berdakwah, mengajak dengan lisan, dengan argumen, tidak mau ada perang. Tapi mohon diperhatikan dalam perang dalam Islam yang model kedua ini, Islam tidak memaksa orang untuk masuk agama. Ayo perang, saya bunuh kalau nggak masuk Islam. Tidak. Islam ini kalau ada jihad ibtidai, mengirim utusan untuk menyampaikan dakwah, kalau suara Islam dihalau oleh orang-orang penguasa tertentu yang menindas masyarakat, melarang mereka untuk mendengarkan suara Islam, maka Islam mengangkat pedang perang dengan mereka, bukan memaksa mereka masuk agama, tapi memberikan kebebasan manusia untuk memilih agama, bukan memaksa. Karena Allah berfirman, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Cuman Islam suaranya harus disampaikan ke tempat manapun. Apabila ada yang melarang untuk mengangkat suara Islam, maka kita perang dengan yang melarang itu. Kenapa? Karena suara Islam supaya terdengar oleh setiap manusia. Setelah itu mereka bebas memilih, mau masuk Islam silahkan, tidak masuk Islam hiduplah dengan aman dengan agama kalian. Jadi bukan Islam membawa pedang untuk berkata masuklah Islam, kalau enggak saya penggal. Tidak ada itu. Cuman Islam ini ingin memberikan kebebasan kepada manusia. Kalau dulu perang zaman-zaman Rasul dengan Romawi, dengan Persia, itu kan penguasa-penguasa di negara-negara itu menjadikan semua manusia harus tunduk mengikuti agama kerajaannya, mengikuti Islam. Datang enggak ingin mengatakan jangan, kamu wahai setiap manusia dilahirkan bebas, maka pilihlah agama, tentukan memilih agama dengan Anda bebas sendiri. Tetapi untuk menyampaikan ke sana, yang menghalau ini baru diperangi. Karena itu dalam Islam ini ada hukum namanya jizyah. Jizyah itu membayar pajak non-muslim yang hidup di negara Islam. Islam berkata, kamu nggak saya paksa untuk masuk Islam, silahkan kamu lakukan agamamu, cuman kamu bayar pajak ini untuk menjaga keamananmu. Sebagaimana muslim wajib mengeluarkan zakatnya, wajib mengeluarkan khumusnya, kamu juga bayar jizyah, pajak. Dan pajak itu sebagaimana muslim wajib mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan keamanan dari negara, non muslim pun wajib mendapatkan yang sama. Jadi kalau ada non muslim hidup di negara Islam kemudian dia tidak mampu, miskin, wajib Baitul Mal Muslimin memberikan subsidi untuk mereka selama setahun, dicukupi makanan, sebagaimana wajib memberikan kepada orang muslim. Kalau saya nggak lupa setahun yang lalu atau lebih, ketika kita membicarakan Imam Ali, pernah saya sampaikan di zaman Imam Ali menjadi Amirul Mukminin, beliau ketika berjalan dengan yang menjaga Baitul Mal, kalau sekarang menteri ekonominya mungkin begitu, ketika beliau berjalan melihat di jalan ada pengemis. Imam Ali sebagai khalifah, rakyatnya ada yang ngemis, ini pemandangan yang nggak menyenangkan bagi beliau. Beliau kemudian langsung menegur orang ini, hei, ini kenapa? Kenapa sampai ada orang mengemis di jalan? Si menteri ekonominya atau yang menjaga Baitul Mal ini, dia berkata, Amirul Mukminin, dia orang Nasara, orang Kristen. Anggapan dia kalau nyebut Kristen Imam Ali selesai. Ketika nyebut Kristen malah tambah marah Imam Ali. Beliau berkata, ketika ia masih kuat kamu ambil jizyah, setelah ia tidak mampu tidak kamu bantu, berikan kepada dia sebagaimana engkau memberikan kepada muslimin dengan biaya hidupnya selama setahun. Islam. Jadi Islam ini yang digemborkan tersebar dengan pedang segala macam, itu mereka yang menyebarkan keinginan mereka dengan kekerasan. Islam adalah selalu mendahulukan argumen dan perilaku yang indah sehingga orang masuk dan memeluk agama ini bukan karena kekerasan.
Itulah Rasulullah pernah marah ketika beliau mengutus utusan untuk perang, ketika salah satu dari orang yang didatangi di desanya telah mengucapkan salam tetap dibunuh. Ketika ia kembali, Rasulullah marah ketika ia berkata, ya Rasulullah, dia cuma pura-pura mengatakan Islam, dia pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadah. Katanya Rasulullah, asyaqaqta qalbah, apakah kamu telah belah dadanya, kemudian kamu lihat di dalam dadanya kalau dia pura-pura? Kemudian beliau berkata, kaifa bika idza jaa la ilaha illallah yaumal qiyamah, apa kelak jawabanmu kalau nanti kalimat la ilaha illallah datang menghadapmu protes di hari kiamat? Non muslim apalagi mengucapkan kalimat, yang non muslim dijaga. Rasul pernah bersabda, man adza dhimmiyan fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu non muslim hidup di negara Islam, maka dia kelak musuhku di hari kiamat. Sallallahu alaihi wa alihi. Supaya kita tahu bahwa jihad ini ada caranya dalam Islam dan siapa yang diperangi. Dan perang itu pun untuk memberikan kebebasan manusia, bukan untuk memaksa. Jadi kalau antum bayangkan Islam dengan membawa pedang dan senjatanya perang itu seperti sang dokter ketika mengambil pisunya untuk mengoperasi tumor yang garap. Kalau nggak diambil akan membinasakan semua tubuhnya, maka dia terpaksa harus membawa pisunya untuk mengangkat atau mengambil dengan resiko sakit. Memang Islam mengangkat pedangnya juga supaya menyampaikan kalimat Allah yang hak dan supaya nggak dihalau oleh orang-orang zalim tertentu. Setelah itu supaya manusia ini selamat kembali kepada kebebasan masing-masing untuk memilih dan menentukan agamanya. Qatilu, ayat singkat 190 ini memberi pada kita siapa yang kita perangi, tujuannya perang apa yang harus dihindari. Pertama singkatnya, qatilu fi sabilillah, berperanglah, berjihadlah di jalan Allah. Bukan perang untuk menguasai harta, bukan perang untuk menindas umat yang kalah, bukan perang untuk menjajah satu negeri atau bangsa, bukan perang untuk balas dendam, tidak ada. Tapi jihad, qatilu singkat, fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah, menyampaikan kebenaran, mementaskan orang-orang yang dizalimi oleh penguasa-penguasanya, menyampaikan suara Islam yang adil makmur. Qatilu fi sabilillah, singkat. Jangan sampai ada perang karena balas dendam. Jangan sampai karena ada perang cuman untuk merampas hartanya, mencari kemenangan, kalau menang bisa menguasai hartanya. Seperti yang sekarang ini terjadi. Hatta abad 21 ini negara-negara adik kuasa masih menjajah negeri sana, menjajah sini. Kita bisa lihat kemarin 60.000 kaum muslimin di Libya terbunuh, 70.000 luka, dan kemudian dirampas kekayaannya oleh NATO. Dan yang menyuruh NATO datang juga Liga Arab. Muslimin membayar NATO untuk membunuh kaum muslimin, menghabiskan senjata mereka, merampok kekayaannya muslimin, dan yang membayar kaum muslimin. Qatilu fi sabilillah. Ini kalimat ini sudah kalimat singkat ini, fi sabilillah, cuman ini yang diizinkan oleh Allah. Jangan mengangkat pedang atau senjata untuk balas dendam, untuk merampas, untuk mencari kekayaannya, untuk apa, semua buang, gak diizinkan. Yang diizinkan jihad cuma satu, fi sabilillah. Ini yang dikuatkan oleh ayat lain, mungkin di akhir surat Haji, jahidu fillah haqqa jihadih. Jihad di jalan Allah sebenar-benarnya arti jihad, bukan balas dendam. Murni untuk Allah. Karena itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, orang jihad masuk medan pertempuran untuk dipuji bahwa dia berani. Satu lagi masuk medan pertempuran
untuk dikatakan ia benar-benar membela atau mencari harta. Siapa sebenarnya di jalan Allah? Rasulullah nggak mengatakan yang ini atau yang itu, tidak. Kemudian beliau memberikan definisi, man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang jihad cuma tujuannya agar kalimat Allah yang tertinggi, agama Allah yang tertinggi, kebenaran yang diberikan oleh Allah yang tertinggi, maka itu di jalan Allah. Gak boleh tercampur macam-macam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita semua membaca sejarah beliau ketika ingin mengajarkan kepada umat masuk ke medan pertempuran menegakkan kalimat Allah, harus ditinggalkan semua tujuan kecuali tujuan Allah yang asah, satu saja. Kita membaca di Khaybar ketika beliau duel dengan Marhab. Terakhir beliau sudah hampir mampu menyelesaikan, Marhabnya meludah kena wajah Imam Ali. Beliau pegang pedang, beliau tinggalkan. Sampai dikasih kesempatan bangun lagi, semua selesai, baru beliau mulai lagi memerangi dia. Sampai kemudian dikalahkan oleh Imam Ali dan beliau takbir, Rasulullah takbir, muslimin takbir, dan Jibril teriak, la fata illa Ali wala saif illa Dzulfiqar. Enggak ada pemuda kecuali Ali, enggak ada pedang kecuali Dzulfiqar. Selesai dipeluk Rasulullah, mereka datang, ya Ali, kami tadi melihat kamu mempunyai kesempatan, semestinya kamu telah mampu membunuh dia jauh sebelum sekarang, kenapa kamu tinggalkan? Dia meludah, aku tidak mau mencampur adukkan jihad di jalan Allah. Ketika ia meludah, aku takut aku emosi membalas dendam karena dia biadab padaku, karena itu aku tinggalkan, supaya jihadku hanya fi sabilillah dan karena Allah. Qatilu fi sabilillah, berperanglah, berjihadlah di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum. Siapa yang diperangi ya Allah? Mereka orang-orang yang memerangi kalian. Jangan yang merangi sana yang dibalas dendam sini. Yang perang di medan sana yang dibom mall, masjid orang sholat. Bukan. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilu, yang sedang memerangi kalian. Artinya ayat ini memberikan musuh kalau musuh itu nggak ngangkat senjatanya, tidak ngangkat pedangnya, tidak mengadakan peperangan, maka kita nggak boleh memerangi mereka. Qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Seperti udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan bagi mereka yang diperangi. Ayat ini, perangilah di jalan Allah mereka orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perang hanya untuk jalan Allah. Kedua, perangi mereka orang-orang yang memerangi kalian sebagai membela diri. Wala ta'tadu. Allahu Akbar. Yang ketiga Allah menyebutkan, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyenangi mereka orang-orang yang melampaui batas. Apa artinya melampaui batas dalam peperangan? Jangan melebihi. Pertama, jangan dahului perang membunuh orang-orang yang belum kamu ajak untuk kembali kepada Allah. Jangan bunuh mereka, orang yang di luar pertempuran, yang tidak ikut. Jangan dahului mereka dalam perang. Jangan bunuh anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua. Artinya yang membunuh mereka berarti melampaui batas, dan Allah murka terhadap mereka orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sebagaimana ia memerintahkan dan mengizinkan kita berjihad, ia Allah juga yang melarang kita melampaui batas. Anak-anak kecil, wanita, orang-orang sipil yang nggak ikut di dalam pertempuran nggak boleh dibunuh.
Mereka nggak ikut campur. Ini bersihnya jihad dalam Islam. Karena kan kemarin kita baca sebelum ini ayat-ayat masalah qisas, masalah orang yang membunuh orang, bagaimana dosanya. Artinya bagaimana Islam ini menjaga jiwa manusia, jangan dipermainkan. Ini jiwa manusia harus dijaga, diamankan, siapapun mereka. Karena itu ketika Allah mengizinkan pun untuk perang, tetap Allah menyebutkan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan kemudian melampaui batas. Yang nggak ikut dalam perang kita bunuh. Anak-anak kecil, wanita. Ya Allah, Rasulullah ini kalau mengutus utusan untuk perang, namanya sariyah dalam bahasa Arab. Karena katanya ghazwah itu perang yang Rasulullah ikut, sariyah itu yang Rasulullah mengutus. Itu beliau jangan hancurkan tempat peribadatan mereka. Apapun. Tempat ibadah mereka jangan dihancurkan. Kecuali kalau tempat itu mereka buat benteng atau persembunyian lain. Jangan tebang pohon-pohon yang ada. Pohon pun dilarang, melampaui batas kalau menegur pohon. Jangan ganggu anak-anak kecil yang nggak ikut. Wanita-wanita, orang-orang tua yang tidak ikut, ini semua dilarang oleh Rasulullah untuk diperangi. Ini Islam yang ingin menyebutkan bahwa mengangkat senjata ini terpaksa. Tadinya tidak mau senjata, cuman menyampaikan kebenaran. Tapi ketika ada yang menghalau, ketika mereka tidak faham bahasa kecuali bahasa kekerasan, Islam punya kekerasan. Kapan dikeluarkan? Saat orang nggak mampu lagi diajak berargumen dengan kelemahan, dengan kedamaian, maka dikeluarkan tadi itu. Tetapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Yang nggak ikut di situ jangan. Ini yang di luar, yang di dalam pun Islam. Allah sholli ala Muhammad wa ali. Kita bisa melihat bersihnya Islam ini. Yang di dalam perang pun kalau sudah kamu bunuh, jangan dicincang. Jangan dipindah bangkainya ke tempat lain, jangan. Terus dikarak, jangan. Biar di situ. Bahkan Rasulullah menganjurkan orang-orang yang punya senjata yang mahal segala macam, orang-orang yang terhormat di bangsanya terhormat, di daerahnya terhormat, tetap walaupun dalam keadaan mati jangan dihina, tetap muliakan dia. Ini Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang sebenarnya. Karena itu ketika kita mendengarkan berkali-kali terjadi macam-macam yang kita dengarkan, sebenarnya itu adalah musuh-musuh Islam yang melakukan itu ingin mencemarkan nama Islam dan keagungan Islam dan kebersihan Islam. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Siapa yang kita perangi? Mereka yang memerangi kalian. Untuk apa? Perang tujuannya di jalan Allah dan gak lebih dari itu. Terus jangan melampaui batas. Jadi tidak ada terus sekalian dibunuh balas dendam, nampak. Karena itu Rasulullah sampai beliau sallallahu alaihi wa alihi, jangan kamu mencincang mayat walau mayat itu anjing. Walau kata beliau anjing, jangan. Mati selesai, mati tinggalkan. Walaupun karena itu beliau sangat sedih dan sedih sekali ketika melihat paman beliau Hamzah diperlakukan perilaku keji di tengah-tengah medan pertempuran di Uhud. Sehingga beliau ketika yang melakukan itu, yaitu bernama Wahsy, ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah harus menerima Islam Wahsy walaupun dia pembunuh Hamzah. Karena al-Islam yajubbu ma qablah. Tapi tetap Rasul berkata sallallahu alaihi wa alihi kepada Wahsy, ghayyib wajhaka anni, jangan nampakkan wajahmu di hadapanku. Rasul takut dia juga malu, tapi Rasul juga kalau melihat dia ingat Hamzah. Ghayyib wajhaka anni.
Karena itu sejarah juga menulis akhirnya Wahsy juga akhir hayatnya juga tidak membawa kebaikan. Islam la ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Seperti kemarin kita baca qisas al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil unth. Jangan satu dia balas gobilah semua yang kita bunuh, enggak. Bunuh satu, ya satu yang dibunuh, enggak melebihi itu. Qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Terus 191-nya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh mereka dimanapun kalian menemukan mereka. Kalau tadi katanya bunuhlah yang membunuh, sekarang bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ay waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian menemukan mereka. Ayat ini ditafsirkan ayat surat Taubat ayat 6. Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka orang-orang musyrikin di mana saja kamu menjumpai mereka. Tapi enggak keluar dari ayat yang tadi, ayyuhal ikhwah. Bukan artinya ayat ini uqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu bertemu pada mereka. Bukan berarti kita diizinkan membunuh non muslim siapapun dan kapanpun kita menemukan mereka, tidak. Tapi bunuhlah mereka di mana saja kalau memang mereka itu memerangi kalian. Ada kafir harbi. Bukan ayat ini terus lepas begitu, di mana menemukan musyrik bunuh, tidak. Rasulullah tetanggahan dengan Yahudi dan dihormati. Bunuhlah mereka di mana saja, itu mereka orang-orang yang membunuh kalian tadi itu, yang memerangi kalian, yang bersekongkol ingin menghancurkan kalian, maka kepada mereka bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, begitu. Bukan kepada non muslim yang enggak memerangi kita. Non muslim apalagi yang zimmah, ahlul zimmah, yang membayar jizyah, mereka musyrik mungkin, orang ahlul kitab semuanya tetap. Jadi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Kenapa ada ayat ini? Karena sebentar lagi akan membicarakan masalah haram Makkah dan Masjidil Haram khususnya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ayyuhal ikhwah, orang-orang musyrikin Mekah itu membunuh, bersekongkol, ingin melakukan semua kejahatan terhadap Rasul dan semua para pengikutnya. 13 tahun di Mekah, sampai Rasulullah sudah hijrah pun masih dikejar, didatangi di Uhud, didatangi Ahzab, terus kepada mereka itu dimanapun mereka berada, musyrikin Arab, musyrikin Makkah, uqtuluhum, bunuh mereka dan usir mereka seperti mereka mengusir kalian, begitu. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat jelek, orang-orang musyrikin berbuat jelek, membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, bunuh mereka dan usir juga mereka karena mereka melakukan itu terhadap kaum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka, usir mereka seperti juga mereka mengusir. Itu waktu muhajirin pergi ke Madinah, itu rumah mereka dirampas oleh orang-orang Mekah, dirampas, harta-hartanya diambil, semua diambil. Kepada mereka itu Allah berfirman, dan mereka belum selesai ya. Rasulullah hijrah, dirampas hartanya, 13 tahun siksa, terus berhenti, tidak. Mereka masih bersekongkol. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang, artinya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ini bukan Rasulullah datang memerangi mereka, tidak, tapi mereka datang memerangi Rasulullah. Maka bagi mereka, kata Rasulullah, kata Allah, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, keluarkan mereka dari kota itu sebagaimana mereka mengeluarkan
wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnah yang dimaksud sini adalah syirik. Syirik billah, kufur billah yang menyebabkan mereka karena kesyirikannya, karena kekufurannya 13 tahun memerangi Rasulullah dan lebih dari 6 tahun terus memerangi Rasulullah sampai turunnya ayat ini, maka perbuatan syirik mereka yang keji sehingga memerangi kalian ini lebih dahsyat daripada pembunuhan itu sendiri. Orang kalau dibunuh, yang dibunuh cuman selesai, jiwanya selesai. Tapi kalau fitnah yang dilontarkan membawa kesyirikan itu, dia bukan cuman membunuh dia selesai dunia, tapi dia membunuhnya di dunia dan menghancurkannya urusan akhirat. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah ini kan dalam Al-Quran memiliki bermacam-macam arti. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, tapi saya akan lewat saja dengan ayat-ayatnya. Fitnah bisa diartikan al-imtihan wal ibtila, cobaan, ujian. Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia menganggap cukup baginya untuk berkata kami beriman, kemudian mereka enggak dicoba, enggak diuji? Kedua, artinya al-makru wal khada', tipu daya. Fitnah artinya tipu daya. Allah berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Anak-anak Adam, jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan. Bahasa tipu, fitnah, yaftinannakum. Ketiga, memiliki arti al-bala wal azab, siksaan. Kalau pertama al-ibtila, cobaan. Kedua al-makru wal khada', penipuan, tipu daya. Ketiga artinya siksaan, bencana. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah, yaitu hati-hati dengan siksaan yang tidak akan mengena kepada orang-orang yang zalim saja, tapi menjadi umum. Yang zalim enggak zalim kena semuanya. Kalau yang banjir datang enggak milih-milih, semua kena. Keempat, fitnah artinya asyirk, persekutuan Allah, atau menghalau, membendung perjalanan dakwah kebenaran menuju kepada manusia, dibendung. Itu semua artinya fitnah. Allah berfirman, akan kita baca ayat ini pada akhirnya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangi mereka sampai enggak terjadi lagi fitnah, syirik, kekufuran, dan membendung untuk sampainya dakwah. Itu fitnah. Islam ingin suaranya Islam sampai kepada semua, ada yang membendung, orang-orang musyrikin kafir membendung, menghalau. Ini fitnah. Ini yang asyaddu minal qat. Karena suara Islam ini harus sampai. Kalau suara Islam ini sampai kepada manusia semuanya, maka manusia akan hidup dengan sebenarnya. Maka yang mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang menghalau untuk sampainya suara Islam, ini fitnah. Dan fitnah ini lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh kan selesai. Karena itu dalam surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, dalam surat Al-Buruj ayat ke-10 itu Allah berfirman begini mengenai dahsyatnya fitnah dan orang yang fitnah, menghalau. Jadi fitnah ini bukan cuman orang enggak bilang begini dan kata begini, tapi tujuan fitnah ini adalah membawa bermacam-macam dalih, bermacam-macam ungkapan, bermacam-macam cerita palsu. Tujuannya untuk membendung supaya kebenaran enggak sampai. Itu fitnah. Allah berfirman, dan ancaman dahsyat bagi mereka fitnah yang semacam ini. Surat Al-Buruj ayat 10 Allah berfirman begini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka orang-orang yang memfitnah kaum mukminin
dan mukminat kemudian tidak tobat, bagi mereka siksaan jahannam dan bagi mereka siksaan yang akan membakar mereka di api neraka, adzabal hariq. Kelima arti fitnah itu adalah al-idlal wa salbit taufiq, pensesatan dan mencabut semua bimbingan yang baik sebagai sanksi dari Allah. Allah berfirman, "Wa may yuridillah fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Orang yang telah ingin dienyahkan oleh Allah, dicabut kesuksesannya, disesatkan oleh Allah karena perilakunya, maka tidak mampu siapapun, engkau wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad dan siapapun gak mampu mementaskan orang ini. Ini fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah itu menghancurkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sementara pembunuhan itu cuma menghancurkan satu, menghabiskan nyawa dan selesai. Fitnah itu, pembunuhan itu cuma memisahkan orang dalam kehidupan dunianya ini. Tapi fitnah itu adalah orang ingin memisahkan ia dari agamanya. Wa na'udzubillah. Karena itu kemudian wal fitnatu asyaddu minal qat. Keberadaan kaum musyrikin Mekah sebelum hijrah sampai setelah hijrah, kerusakan yang mereka lakukan di Masjidil Haram, perilaku keji yang mereka tumpah kepada Rasulullah dan kepada para pengikutnya, semua itu lebih dahsyat daripada pembunuhan dan perang tadi gitu. Jadi orang-orang musyrikin jangan merasa surprise atau kaget kenapa kemudian Rasulullah memerangi. Peperangannya ini ringan, membunuh ini ringan dibanding fitnah yang ada pada kalian, begitu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi kemudian Allah meneruskan, wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum. Tadi kan perintahnya bunuh mereka di mana saja, tetapi tetap Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menghormati tempat-tempat suci itu. Datang kemudian larangan, jangan perangi mereka ketika mereka di Masjidil Haram. Karena orang musyrikin juga haji, mereka juga tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 360 berhala yang mereka letakkan di situ itu. Mereka tahu. Tapi tempat ini tetap suci walaupun telah dinodai oleh kaum musyrikin dengan berhalanya. Karena itu Allah melarang dalam ayat ini, jangan perangi mereka selagi mereka di Masjidil Haram. Syahrul Haram, di Masjidil Haram enggak ada peperangan. Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum, kecuali kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka balaslah, perangi juga walaupun di Masjidil Haram, begitu. Jadi Islam ini jangan mau kan kadang-kadang orang ini dengan Islam yang dianggap nggak fleksibel, kolot, kuno, sering dikibuli oleh musuh-musuh Islam. Oh, ini kalau di Masjidil Haram kan nggak boleh membunuh. Kita ambil kesempatan saja di sini kita lakukan sesuatu. Diapakan bakal diem. Kata Islam enggak, kami menghormati Masjidil Haram, dilarang kami perang di Masjidil Haram, tetapi jangan dibuat alasan kalau kemudian kalian melihat bagaimana kita memuliakan Masjidil Haram, dibuat kesempatan untuk kalian memerangi kami karena hukumnya berbeda. Kami tidak akan memulai memerangi kalian Masjidil Haram, tapi kalau kalian memerangi kami di Masjidil Haram, maka kami pun akan perang dengan kalian walaupun di Masjidil Haram, karena bukan kami yang enggak menghormati Masjidil Haram, tapi kalian menodai Masjidil Haram, maka kami balas kalian dengan perilaku kalian, begitu. Jangan sampai diambil kelemahannya kalau di sini nih diam saja. Lah, ada ketentuan sendiri dalam Islam ini. Jangan mulai memerangi mereka di Masjidil Haram, sampai kalau mereka memerangi laksanakan. Memang man dakhalahu kana amina, man dakhalahu kana amina. Sampai katanya kalau orang melakukan perbuatan
terus dia wajib kena kisos, dibunuh, terus dia lari, gak dilaksanakan perintah itu di situ. Tapi dia dikepung, gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai dia keluar. Kalau keluar baru ditangkap, dilaksanakan perintah itu. Tapi kalau memerangi, perangi kata Allah. Rasulullah pernah mengizinkan untuk beberapa orang bunuh walau berpegangan di tabir Ka'bah, tetap bunuh. Uqtuluhum walau ala astaril Ka'bah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal orang beliau pemaaf. Tapi jangan dijadikan pemaaf ini menjadikan kelemahan. Terus kali-kali diciwit lagi, minta maaf, diganggu lagi, minta maaf, dilepaskan. Ada undang-undangnya. Dalam peperangan Uhud ada orang yang datang ditawan kemudian minta bermacam-macam, minta dilepas oleh Rasulullah. Gak lama ada perang Hamra'ul Asad, ikut perang lagi dan ditawan lagi. Dia datang, kamu pemaaf, kamu ini, kata Rasulullah, bunuh dia. Selesai. Jangan diambil. Kita punya pemaaf dan semuanya. Cuman ada aturannya. Sehingga tidak digunakan itu sebagai kelemahan kita oleh musuh-musuh yang biadab yang mengambil kesempatan. Termasuk jangan perangi di Masjidil Haram. Tetapi fa in qataluukum la tuqatiluhum, jangan perangi mereka. Perhatikan ayat ini kalau Anda membuka juga Qur'annya, la tuqatiluhum, pakai muqatalah isimnya. Wal la tuqatilhum, jangan perangi. Qatala itu dalam segi bahasa Arab saling perang memerangi. La tuqatiluhum, jangan perangi mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum, sampai mereka memerangi kalian. Fa in qatalukum, tetap kalimatnya qatala yuqatil. Kalau kalian memerangi mereka, Allah enggak mengatakan faqatiluhum, tidak, tapi faqtuluhum. Perintah ini menunjukkan kalau mereka bermain memerangi juga kalian di Masjidil Haram, maka sekarang saya izinkan kalian bukan perangi, karena memerangi itu kan bisa menang bisa kalah, bisa membunuh musuh bisa tidak. Tapi katanya Allah, kalau mereka sudah memerangi kalian di Masjidil Haram, faqtuluhum, bunuh mereka. Artinya Allah yang mengatakan laksanakan, dan Allah ingin memberikan isyarat kalian mampu membunuh mereka, mampu mengalahkan mereka. Faqtuluhum. Kenapa ya Rabb? Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begini balasan yang harus diberikan pada mereka orang-orang yang kafir. Kafir yang memerangi. Namanya kafir harbi. Jangan terus melihat orang kafir kita perangi, bukan. Sama sekali tidak. Jiwa ini kelak ada nilainya, pemiliknya Allah. Jangan sampai kita menghabiskan jiwa seseorang, nanti kita berhadapan dengan pemiliknya. Hukum membunuh orang ini sangat besar. Kemarin kan saya bacakan beberapa ayat yang sebelum ini, sebelum Ramadan lalu, ayat dalam surat Baqarah yang sama. Fa in hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum, bunuh mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Belum selesai ayyuhal ikhwah. Islam masih menyebutkan fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau orang-orang yang tadi masih kamu perangi terus menyerah, enggak lagi mau perang, terus mereka yang tadi membunuh saudara-saudara kalian perang, terus insaf mau masuk Islam, fa in intahau, berhenti, enggak merangi lagi, mau kembali kepada ajaran yang benar, lupakan kesalahan mereka. Fa innallaha ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selesai. Al-Islam yajubbu ma qabla. Islam itu menghapus semua dosa-dosa sebelumnya, hapus, selesai. Jangan lagi diingat 2 minggu lalu kamu masih memerangi kita. Khalas, jangan. Karena Allah telah mengatakan fa in intahau fa innallaha ghafurun rahim. Ketahuilah, Allah enggak mengatakan fa in intahau aku terima mereka, enggak. Fa in intahau Allah nampakkan 2 sifatnya. Kalau mereka berhenti menyadari insaf dan semuanya, kenalkan pada mereka bahwa Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang.
Karena memang perangnya untuk Allah, bukan balas dendam, bukan ingin menguasai. Maka ketika mereka telah kembali kepada Allah, harus diletakkan pedang, selesai. Allah Maha Pengampun. Kalau urusannya perang bukan fisabilillah, mungkin orang masih dendam. Ini membunuh kabilah saya, ini dulu keluarga saya dibunuh, ini dulu sekawan saya. Tapi karena waktu perang, anak melawan ayah, ayah melawan anak, saudara melawan saudara, cuman di jalan Allah, maka ketika yang diperangi kembali kepada Allah, selesai. Fa in intahu, kalau mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Katanya ada 70 lebih Allah menyebutkan kalimat ghafur dalam Al-Quran, dan sering dihubungkan dengan rahim. Ada lagi nanti Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau terhadap orang yang tadinya membunuh dan perang, kemudian insaf diterima oleh Allah, maka jangan pernah putus asa. Orang yang telah masuk sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian ia melakukan dosa, kemudian mau kembali pada Allah, jangan pernah putus asa. Karena Allah terhadap yang perang kemarin masih Ghafurun Rahim, apalagi terhadap orang-orang yang sudah sekian lama sholat, puasa, sujud, ruku, apabila kemudian dikalahkan syaitan dan hawa nafsunya, dan insaf dan sadar kembali kepada Allah, fa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Aku Maha Pengampun, kata Allah. Fa inni ghaffar, fa innallaha ghafurun rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai enggak terjadi lagi penghalauan tadi itu, penghasutan fitnah yang menghalau kalimat Islam. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan tetap agama akan menjadi agama Allah. Yang non muslim pun yang hidup di negara Islam itu tetap mendapatkan keadilan agama Allah walaupun belum memilih agama Allah. Seperti contoh yang saya bawa Imam Ali tadi, non muslim kasihkan biaya hidup setahunnya seperti kamu berikan pada muslim. Yang berjalan ketika menghadapi non muslim tadi itu, yang berjalan hukum apa? Hatta yakuna dinillah, hukum Allah yang berjalan walaupun terhadap dia yang bukan urusan. Dia enggak salat pada Allah, enggak sembah, enggak menyembah Allah, itu antara dia dengan Allah. Tapi yakunuddin, syariat Allah, hukum Allah berjalan dan harus dinikmati, karena hukum Allah ini kan sesuai dengan naluri manusia. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu. Tapi sekali lagi, kalau mereka sudah sadar, insaf, pasrah, menyerah, fala udwana, jangan dimusuhi lagi. Tidak ada pemusuhan illa 'alal zalimin. Enggak ada permusuhan kecuali terhadap orang yang zalim. Terhadap yang zalim enggak pernah selesai. Terus kita musuhi dan terus dimusuhi oleh Allah. Tapi yang menyerah, pasrah, taubat, insaf, maka jangan dilakukan, jangan dimusuhi lagi mereka, selesai. In udtum udna. Kalau kalian mau kembali, kami pun kembali. Kalau kalian insaf, fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian sadar berhenti, fala udwan, enggak ada permusuhan lagi kecuali terhadap yang zalim. Kalau zalim ini enggak ada ampun. Karena itu Islam dalam Al-Qur'an ada satu ayat begini. Saya akhiri pertemuan. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an begini, dan ayat ini harus selalu dipegang. Inilah Islam. Allah berfirman, la tazlimun wa la tuzlamun. Jangan berbuat zalim dan jangan mau dizalimi. Bukan cuman enggak berbuat zalim diapakan, iya, enggak. La tazlimu, jangan berbuat zalim, tetapi wa la tuzlamun, jangan mau dizalimi. Gerak bangkit kalau dizalimi untuk melawan. Karena itu fala udwan, enggak ada permusuhan, enggak ada semuanya illa 'alal zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi akhirnya jihad dalam Islam ini bersih, bukan bermain. Karena itu sebenarnya nanti akan sampai pada ayat-ayat tertentu, jihad ini bukan cuma melawan musuh, tapi
Melawan musuh itu berapa sih lamanya? Seminggu, sebulan, setahun, selesai perang. Nggak akan lama, 8 tahun mungkin kemarin ada perang. Tapi jihad akbar, jihadun nafas, mulai kita balik sampai akhir hayat tetap kita jihad dan nggak pernah berhenti. Itu jihad yang besar. Dan pada saatnya kita akan bicarakan jihad bukan cuma jihad melawan musuh, tapi juga jihad melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.